kowe kelingan pendapan ora, kowe kelingan nongkek apa ora, kowe Nggih, kelingan nggih. dan atau bahkan kemudian temukan sesuatu yang baru kalau misalnya ada dan bisa dibikin. Karena begitu fleksibelnya ketoprak sehingga berbagai bentuk ini selama tidak meninggalkan rasa ketoprak itu sudah sah dianggap sebagai ketoprak. Berangkatnya dari lomba. Kalau Mas Paningron tadi tidak ada kegelisahan, kalau saya kegelisahannya ya karena regenerasinya susah. Di Jogja itu hanya sekitar 150 pelaku dagelan. Nah, ini syarat pelawak. Pelawak itu syaratnya harus nonton lawak, harus ketemu dengan pelawak. Saya punya istilah begini, berjuanglah dengan orang-orang yang memang sama-sama ingin berjuang. Jangan berjuang dengan orang-orang yang ingin diperjuangkan. Ya, ketemu lagi podcast Taman Budaya Yogyakarta kali ini. Tentunya tetap salam budaya, lestari budayaku. Iya, untuk podcast hari ini kita ketemu dengan kedatangan narasumber dua piai ini. Waduh, ya ampun, jangan wis ndredeg saya urung-urung saya ini. Marai deg-degan. Saya deg karena AC-nya diputer 18 Ketoke kok radi 16 jadi 16 aduh banget. Dengan narasumber kita kali ini nggih menika Bapak Bambang Paningron. Saya Matur Bapak. nuwun, Asik, alhamdulillah kecil. sehat. Dan satu lagi ini, pelawak ini nek nganti ono sing ra ngerti kebangetan nek ini. Mas Wisben. Sugeng kepanggih malih. Enji, saya toh Mas. Saya. Alhamdulillah. Jenengan muni ono sik ora ngerti kebangetan, ternyata sik kebangetan akeh. Lah mboten ngerti napa Saya mergo pas napa? neng nggon manten. Nah iki. Mas Wisben ngoten. Boten kancane Dalija. Waduh, jane lek kondang koncone. Wah mantep lah. Iki kancane Jonet. Nah kula niku ora kenal. Iya Jadi pemirsa. kasih kebangetan. Ya, urung-urung wis lucu kayak kepiye jalur wis. Boten lucu niku kahanan. Iya pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya untuk kali ini, podcast kali ini kita akan membahas tentang warna-warni rebon. Apa itu rebon? Wah ini nek nganti ra ngerti yuk kebangetan ini. Rebon adalah salah satu realisasi program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan, kegiatan pengelolaan Taman Budaya Yogyakarta dengan sub kegiatan pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Yogyakarta melalui seksi penyajian dan pengembangan seni budaya. Dan rebon itu adalah salah satu wadah, salah satu ruang untuk seniman. Ada ketoprak, ada dagelan, ada teater. Tapi sebelum kita mengulik-ngulik tentang rebon, wah ini mumpung ini ada ketoprak, ada dagelan, wis komplit ini. Ya, Pak Bambang. Nah, ini untuk sebelumnya nih Mbok cerita sedikit toh tentang ketoprak. Apa ketoprak menurut Pak Bambang? Ya. Aduh, ini pertanyaannya definisi. Definisi. Definitif. Definitif. Gitu kan. Atau serius nih? Menurut saya, ya ketoprak sebenarnya kalau dipahami sebagai seni tradisi dengan sejarah yang lumayan panjang dan perubahan di sana sini mengikuti zamannya, saya kira semua orang Jogja terutama sangat paham apa itu ketoprak. Tetapi kemudian perkembangan zaman memang menuntut ada yang namanya pengembangan. Maka Dinas Kebudayaan Provinsi DIY sempat juga membentuk sebuah tim namanya tim pengembangan ketoprak. Tim pengembangan ketoprak. Ya, yang kemudian memang melahirkan rebon ini. Dulu ada ketoprak rebon, dagelan rebon, dan kemudian teater rebon. Dan itu berawal dari tahun 2019 sebenarnya. Nah, kemudian ketoprak ini ternyata masih cukup diminati oleh anak-anak muda dan kenyataannya sampai sekarang ini tim pengembangan ketoprak itu sudah berhasil mengumpulkan 2.500-an 2.500 pelaku ketoprak di daerah istimewa Yogyakarta. Itu dari beberapa usia aja? Dari generasi? Ya, dan itu tercatat sampai ada nomor handphonenya. Aduh, kontaknya jenengan 2.500 kontak itu nanti ya. Itu di atas kertas. Maka saya kalau ditanya tentang arti ketoprak atau makna ketoprak, bukan untuk saya sebenarnya. Saya kan hanya ngomong ya, ngomong anak-anak muda ini. Ternyata itu masih sangat penting untuk anak-anak muda.
dan minatnya juga masih sangat banyak. Nah, ke depan juga mungkin dagelan ini kita nggak khawatir lah bahwa masa kejayaannya kayaknya masih panjang. Ya, semoga begitu. Dan ada nggak kegelisahan tentang ketoprak? Kalau gelisahnya itu justru ruang yang terbatas sebenarnya. Seperti Rebon ini. Rebon ini apapun yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan melalui Taman Budaya ini memang sangat patut diapresiasi tentu saja. Tetapi ruang yang ada sekarang ini misalnya 5 kali dalam satu tahun dalam kemudian menunjuk bergiliran setiap kabupaten untuk terlibat. Kalau mau dihitung, katakan setiap malam, setiap pertunjukan itu hanya melibatkan 20 atau 25 orang, kemudian dikalikan 5, cuma sekitar 125. Masih ada 375. Nah, tentu saja masih ada ruang-ruang yang lain di kabupaten kota yang masih bisa disinggahi dengan pertunjukan-pertunjukannya. Tetapi memang ke depan PR ini akan menjadi sangat jelas ketika tuntutan mereka untuk berpentas semakin tinggi. Masuk latihan terus tanpa pentas kayak pramuka ya. Bukan latihan pramuka kemah loh, latihan terus kemah. Pentasnya kemah soalnya kalau pramuka. Ketoprak itu latihan terus kemah. Ya, jadi kegelisahan teman-teman seperti itu, karena tidak setiap kegiatan itu bisa mewadahi ketoprak. Ya, terima kasih. Untuk Mas Wisben ini, nah ini kalau boleh tahu Mas Wisben, untuk terjun di dagelan sebagai seorang pelawak itu sudah dari tahun berapa? Saya mulai naik panggung itu tahun 87. 87 itu saya ngikut almarhum Pak Junedi. Kalau dulu orang-orang Lawasan pasti tahu Pak almarhum Junedi, pelawak itu. Terus dilanjutkan ke Pak Waluyo. Jadi saya itu generasi keempat. Dari mulai pertama Kartotogen Basio, gitu Pak. Lalu di bawahnya dari Pak Ngabdul, Pak Prapto dan sebagainya. Di bawahnya Pak Ngabdul ada Mas Marwoto Daryadi, Pak Yati Pesek. Lalu saya di bawahnya Mas Marwoto. Saya itu generasi keempat untuk dagelan Mataram Jogja. Berangkatnya dari lomba. Kalau Mas Paningron tadi tidak ada kegelisahan, kalau saya kegelisahannya ya karena regenerasinya susah. Di Jogja itu hanya sekitar 150 pelaku dagelan, baik yang tradisional ataupun yang modern, lawak dan sebagainya. Tetapi masih ada beberapa pelawak yang dalam tanda kutip disebut zaman sekarang tuh stand up komedian atau komedian. Itu banyak lagi karena di setiap kampus ada adminnya, ada persatuan perkumpulannya stand up dan ada namanya latihan namanya open mic. Sementara dagelan tidak ada open dagelan. Latihannya ya ketika mau ada pentas atau pentas di kampung-kampung itu. Jadi regenerasinya yang susah. Kalau untuk dagelan, pelawak, komedian itu sama mboten menurut jenengan? Sama istilahnya saja karena outputnya membuat orang tertawa. Komedian karena dari bahasa asing komedi, tambahan karena orangnya gitu. Dagelan itu karena dagel, tambahan, jadi orangnya. Dagel itu kan sebenarnya dari bahasa magel. Magel itu apa Mas Bambang ya? Mateng ora, mentah ora. Jadi dagelan itu uang magel. Itu dari keraton dulu kan. B7 punya abdi dalam oceh-ocehan yang orangnya dagel. Nanggung ketika ngerasa dalam dahar, makan siang ada tamunya disuruh. Kalau sekarang MC humor lah, seperti itu. Berkembang ya di Pak Basio menyelingi jenggleng sampai sekarang terus muncul dagelan itu. Kembali lagi ya pemirsa untuk rebon. Nah ini mungkin banyak pemirsa yang belum begitu memahami tentang rebon. Rebon ini merupakan salah satu wadah untuk seniman-seniman di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta yang bisa menghadirkan ada teater, ada ketoprak dan ada dagelan. Meskipun yang akan kita fokuskan bahas di sini adalah ketoprak dan dagelan. Untuk ketoprak dengan adanya rebon ini, itu kenapa Pak? Untuk menghadirkan sebuah karya, otomatis karena banyak anak-anak muda di rebon ini, itu menghadirkan ide-ide baru,
Lalu bagaimana untuk tanggapan-tanggapan tentang perkembangan ketoprak untuk saat ini? Iya. Jadi rebon ini sekecil apapun ya, itu memberikan fasilitas yang bagus untuk anak-anak muda. Iya. Karena rebon ini menjadi ruang ekspresi bagi seniman-seniman muda yang setelah sekian tahun terlibat berlatih dengan senior-seniornya dan kemudian dilibatkan di dalam sebuah pertunjukan di gedung yang sangat mewah, Ya. Yang komplit dengan yang- fasilitasnya ya. yang kalau dulu kami angkatan saya ya Iya. bisa pentas di Purna Budaya, Iya, dulu Purna ya. Budaya. Itu luar Itu biasa. udah luar biasa. Kemudian muncul konser hall Iya. yang levelnya internasional. Nah, sekarang ini anak-anak muda yang mungkin baru latihan setahun 2 tahun sudah bisa Iya. Iya. pentas di konser hall Taman Budaya. Bahkan anak-anak sudah banyak juga yang dilibatkan. Kebetulan tadi malam ketika pentas rebon memang banyak melibatkan anak-anak dalam rangka Hari Anak. Iya. Nah, saya kira ketika muncul anak-anak muda ini mau tidak mau ketoprak juga harus memberikan ruang bagi kegelisahan mereka. Iya. Ya pemikiran-pemikiran, kemudian apa yang mau disampaikan, diungkapkan, tidak harus selalu gondeli barang lawas terus. Iya. Maksudnya hal-hal yang Kreativitas kreativitas tetap generasi harus muda itu. dihargai. Maka muncullah kemudian pengembangan. Ya. Nah, pengembangan ini dari sisi apanya? Ya bisa macam-macam, Iya. dari bentuknya, dari gayanya, kemudian gagasan-gagasannya. Itu yang sebenarnya membedakan ketoprak zaman dulu Iya. dengan ketoprak sekarang. Meskipun saya juga selalu mengingatkan ojo nglaleke sing lawas-lawas. jangan meninggalkan, J. Jangan melupakan. Maka ketika mereka merasa menemukan sebuah style, saya mengingatkan coba bentuk sing liyane. Iya. Kowe kelingan pendapan ora, kowe kelingan nongkek apa ora, kowe Nggih, kelingan dan atau bahkan kemudian temukan sesuatu yang baru kalau misalnya ada dan bisa dibikin. Karena begitu fleksibelnya ketoprak sehingga berbagai bentuk ini selama tidak meninggalkan rasa ketoprak Iya. itu sudah sah dianggap sebagai ketoprak. Dan itu anak-anak muda sangat paham sekarang ini ya. Dan menurut saya apresiasi saya sangat tinggi untuk mereka karena masih mau terlibat. Dan untuk istilah ketoprak itu adalah tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Ya. Nah, itu apakah masih bisa digondeli untuk anak-anak muda? Kreativitas anak-anak muda sekarang, Pak. Di Ya. Rebon khususnya ini. Belajar ketoprak itu kan belajar belajar tentang kebudayaan, belajar peradaban. Iya. Karena di situ ada etika, Iya. ya, ada gotong royong, Unggah-ungguh mendingan, J. unggah-ungguh, ya, dan segala macam. Ini yang sebenarnya sangat penting untuk anak-anak muda sekarang bangane ming sinau nyegati wong ning dalan, gitu. Kelitih dan segala Iya. macam. Saya juga membayangkan kalau ketoprak ini menjadi pelajaran wajib, dagelan juga maksudnya bagi anak-anak muda melalui institusi pendidikan yang resmi Iya. diajarkan di sekolah-sekolah. Saya yakin ini akan mereda banyak hal negatif yang ada di kalangan anak-anak muda. Dan sayangnya sekarang ini kan yang namanya muatan lokal kan cuma Terbatas ya. kecil sekali dan semua anak-anak itu diserang dengan PR yang Nggih. menggelisahkan dan membuat mereka cemas. Saya kira pendidikan tidak seharusnya menakut-nakuti mereka dengan hal kayak gitu. Ya seni budaya ini salah satu solusi sebenarnya. Iya. Bisa sedikit refreshing sebenarnya. Iya, Belajar iya. tapi bisa santai gitu, Iya. J. Dan mereka belajar banyak hal Iya. dari pentas-pentas pertunjukan. Kalau saya ngomentari dagelan itu pertunjukan yang paling sulit. Jadi Nah, J. kalau jumlahnya tidak banyak, yang menurut saya sudah banyak itu. Jumlah segitu 150-an itu banyak Sedih, itu, Mas. Sedih. Sedih ya. Iya. Sedih. Karena memang sulit, Mas. Susah. Genetik itu genetis. Iya. Orang belajar untuk melawak itu saya juga nggak bayangin apa lawak itu bisa dipelajari apa ya.
Kalau latihan oke, Nggih. ya, tetapi ketika sense of humornya nggak Iya, punya, iya. Itu yang meskipun harus meskipun latihan, dilatih, saya iya, iya. saya nggak Digali, paham ya, digali saya nggak gitu paham. Iya, iya. Saya juga kadang-kadang kalau pas pentas ya pengen ngelawak nih kok yo angel. Ki aku yo mas banget yang ngerebut gaweane bunuh wong. diri. Iya, iya, iya. Wis mending itu jatahnya teman-teman lah. Iya, iya. Gitu. Dan untuk kedagelan ini menyambung dengan tadi ngendikannya Pak Bambang Ya. bahwa pelawak itu kan susah ya, sulit, Ya. sulit sekali. Apalagi di Rebon ini kan rutinitas, Iya. rutin setahun ini ada 5 kali. Iya. Nah, bagaimana untuk menjaga supaya penonton itu tidak terus jenuh? Itu dari segi penonton. Sedangkan untuk dari segi pemain sendiri itu kan aduh kayak aku kentean bahan iki wingi sak nggo ning kono ya. Dan dilalah kan juga pelaku-pelaku itu tidak hanya pentas di sini, ada di ruang-ruang yang lain. Dan itu mungkin untuk bahan-bahannya sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, itu bagaimana untuk menjaga band tetap lucu, band ora menjenuhkan, band penonton yo tetap seger. Nah, itu bagaimana Nji? Sebenarnya dagelan Rebon atau pelawak sekarang ketika pentas di Rebon itu ibaratnya seorang atlet silat bertanding tanpa latihan. Jadi tiba-tiba langsung yuk blak blak blak, pasti kepukul. Nggih, nggih. Kepukul analoginya dalam dunia lawak ya ora lucu gitu kan. Nggih, nggih. Sebenarnya kalau sering latihan, sering ada fighting atau apa namanya, kalau di dunia stand up namanya comedy buddy. Nggih. Comedy buddy itu seorang pelawak komik ngomong, ada yang menilai itu pelawak senior, kamu nggak lucu, oh ini lucu, oh ini, atau ini dikasih di atas, itu nanti akan terpola dengan sendirinya di bawah sadarnya. Karena memang benar kata Mas Bambang, jadi pelawak itu susah karena outputnya harus tertawa. Kalau ketoprak kan bisa ada sedihnya, ada marahnya, ada Alurnya, cintanya. dramatiknya, Kalau lawak sudah outputnya harus tertawa. Nek orang tertawa kowe ra lucu. Nah, itu harusnya bisa dilatihkan itu. Misalnya lucu itu dipukul. Lucu itu menangkis ya. Menangkis itu bisa dari kanan ke sini, bisa dari sini, atau mundur, itu banyak. Oh, Sebenarnya bisa dilatihkan. berarti tetap proses ya. Proses Tetap dan nanti proses dari itu sangat penting ya. insting tadi, Iya. Iya. kebiasaan sense of humornya itu. Iya. Kadang sense of humor itu kalau orang baru di dunia lawak menyinggung, misalnya Iya. gitu. Ya itu dilakukan banyak pelawak pemula yang pakai membuli, Ya, Nggih, ya, ya. nggih. duduk. Body shaming itu ya lebih nggih. duduk jatuh, Nggih. dengan Ya. pakai kursi styrofoam itu pasti lucu karena nek wong delok cilaka itu lucu. Slapstick, ya. Kancane sengsara kok seneng. Padahal Jogja itu punya ilmu yang luar biasa. Nggih. Pak Besyo pernah bilang, jiwit ning ora krasa Nggih, jiwit. nggih. Ngono ya ngono ning ra ngono. Itu lucunya di situ. Oh, nggih. Nggih, nggih. Dan untuk ini seorang dagelan dalam satu frame. Ya. Itu kan pastinya ada yang dadi umpan, Ya. ono sing ngenehi umpan, Ono ono sing sing nyaut, bagongi. Ya. ono sing istilahnya kalau anu tuh wis dadi Mangan itu. ya, bagongi istilah. nggih. Iya, ada. Dan ada salah satu itu mesti jadi kowe kira lucu. Nah, padahal ada sebuah psikis sendiri. Iya. Wah nek dagelan kok aku ra lucu ki, aku ya kudu lucu. Nah, Iya. pertarungan kelucuan yang ingin menjadi lucu itu bagaimana? Itu yang saya alami. Nah, tapi nanti dulu. Oh iya. Sebelum ini dijawab, ini kok Nggih. kayaknya ada yang mau lewat ini. Ya, tentunya masih di podcast Taman Budaya Yogyakarta dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali yaitu Mas Wisben Antoro dan juga Pak Bambang Paningron. Tentunya dengan tema kita hari ini warna-warni Rebon. Ya ini tadi ini masih mengganjil ini Nah, ya tadi itu. tak ganjilnya itu tadi. Tak ganjel toh. Masih mengganjal pertanyaan tadi Ya, itu ya, ya. untuk umpan, pengumpan dan itu tadi. Yang terakhir Bagongi ya. Nah, Bagongi. iya. Iya. Itu zaman dulu memang sudah terpola seperti itu. Misalnya Kuartet Jaya dulu ada Bing Slamet, Iya. ada SK dan Ateng. Ada juga tadi Edisut dulu. Iya. Jadi Edisut itu pasti tidak lucu zaman dulu. Lalu berkembang ke Cahyono, Jojonnya yang lucu, Cahyono yang pengumpan. Iya. Di Depen dulu ada pelawak namanya Pak Sopyan, Iya. Pak Parmoso, itu pengumpan juga. Kebetulan saya adalah salah satu anaknya muridnya Pak Sopyan dulu. Iya. Dia tuh dalang, tapi lucunya tuh jarang, tapi begitu dapat gede. Oh, Sri Mulanto ada Pak iya. Tarsan. Iya. Pak Tarsan itu juga dapatnya nanti terakhir. Di trio gam saya Jonet Gareng itu selalu saya yang mengumpan, yang makan si Gareng dan Jonet karena Iya.
Jonet dengan bentuknya gitu, gareng apalagi yang kecil ya. Nggih. Pasti dia akan lucu. Nggih. Dan untuk seorang pengumpan itu kan dibutuhkan sebuah keikhlasan nggih. Ketika kok wis ngumpan kok sik lucu kancaku. Nah, itu bagaimana untuk menghadapi itu apa ya, nanti bisanya istilahnya dalam dunia dagelan itu nyolong-nyolong. Nyolong-nyolong kesempatan ketika mereka berdua lucu. Kita juga lah, aku lucunya kapan misalnya gitu. Siap dengan anu ya. Tapi harus kalau dari segi pembagian itu paling sedikit, misalnya dua orang ini dalam setengah jam lucu dia 20 kali. Saya cuma 5. Tapi gede-gede nanti. Istilah bom gitu istilahnya. Ya, pecah kalau istilah stand up, wah pecah gitu, dapat gitu. Biasanya dapatnya gede-gede. Mereka kecil ding 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 ding, aku dor ding 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 ding, dor gitu. Dalam satu durasi pertunjukan. Dan biasanya maksimal 3. Kalau 4 satunya pasti mati. Pasti kalau lawak 4 kuartet, mati satunya nanti mati gaya. Atau dia dengan polah atau solah ya. Gesturnya lebih dengan ke gestur, olah tubuhnya dengan menggunakan teknik barat. Teknik barat kan dengan apa jenenge penampilan ya. Kalau teknik Indonesia kan kata-kata. Secara lisan lawaknya dengan lisan. Kalau barat dengan gerakan slapstick gitu. Itu menyambung ke dagelan itu amannya 3. Nek 4 mesti sing siji mati. Nah, untuk sebuah adegan itu kan terkadang ada 7 orang pemain. Ada beberapa pemain yang mengumpul jadi satu. Nah, untuk menyelamatkan sebuah adegan dalam dagelan menika dos pundi ketika pemainnya banyak. Itu pakai sistem sepak bola. Bolanya 1, gernya yang rebutkan orang 11. Pasti yang 9 pasti mereka akan tidak terlihat oleh kameramen, pasti hanya 2 orang yang saling umpan-umpanan itu. Nanti bola itu diarahkan kemana? Ke orang 9. Itu berarti yang 7 harus ngalah, hanya 2 orang di antara 9 orang. Jadi 1 meter itu hanya bisa diperebutkan oleh 2 orang. Saya ibaratnya bola itu cuma bisa diperebutkan oleh 2 orang. Umpannya nggak bisa kok 2 orang nanti tabrakan. Sama halnya seperti itu. Berarti dagelan itu juga mengajarkan kita untuk ilmu keikhlasan. Betul. Keikhlasan, kerelaan tidak terus menonjol salah satu, begitu juga ya harus ikhlas. Sekarang tambah harus ikhlas lagi seperti saya. Lah kenapa? Sebagai ketua Paski itu kan saya mempunyai 150 nomor pelawak di Jogja. Kontak pelawak. Tiap hari saya ditelepon, Pak. Pak Isben, tanggal ini ada acara begini nomor di dusun. Bapak punya nomornya Jonet? Padahal tanggal itu saya selalu nggak ada pekerjaan, kok tidak menghubungi saya gitu, ya toh? Pak Isben, tanggal ini saya ada ini ulang tahun ini gathering ini, bisakah minta nomor dari Jo? Saya itu kan tinggal dijawab. Jonet itu bukan lucu nek bukan kalih kula. Dia pernah. Nah itu kan harus lebih legawa lagi. Iya betul sekali. Apa itu? Ya lucu toh. Ya lucu juga ketika saya nggak ada job, saya justru ngasih job orang. Itu lucunya di situ. Maklar. Maklar deh. Iya, ini kita kembali lagi ke Rebon. Iya. Oke. Nah, untuk pentas Rebon ini mungkin pemirsa juga ingin tahu siapa sih yang bisa pentas di Rebon? Siapa saja? Apakah ada standarnya? Apakah ada syaratnya tertentu menika yang bisa dipentaskan di Rebon? Bisa diikut sertakan menjadi pemain Rebon? Ya. Kebetulan kan memang dari Taman Budaya sudah membentuk sebuah tim yang ini nanti memang akan mencari siapa-siapa yang memenuhi bukan syarat ya, tapi memenuhi kualifikasi untuk bisa tampil di Rebon. Tentu saja ini tidak bisa menjawab kebutuhan dari semua pelaku karena jumlah yang sangat banyak. Apalagi memang ruangnya terbatas. 2 bulan sekali misalnya, 2 bulan sekali satu pertunjukan itu kan apalagi kemudian sudah dibagi di masing-masing kabupaten, sehingga memang sekali lagi butuh kerelaan untuk mengantri. Antrian kita kalau jelas nggak apa-apa, ini antrian Racetro kapan ya aku full keliwatan, buriku kok wis entuk gitu kan. Saya latihan terus kemah saja. Jadi tetapi ketika mereka itu adalah pemain-pemain yang bagus ya, melalui proses yang pergaulan yang sudah diketahui oleh teman dan komunitas-komunitasnya, saya kira dia akan cepat banget muncul.
Kalau dia tidak kemudian delik ngenteni Jatah tanggapan nih, ya iya. sudah selesai lah. Tapi memang harus bergaul. Serawung. Serawung. Nah, itu Serawung. mungkin Karena kuncinya. kuncinya di situ. Gimana kita bisa mengenal dan tahu kalau nggak pernah Nggih. muncul serawung. Kalau untuk dagelan, lah Iya. ini apakah ada standarnya? Sama. Jadi Sama, orang Nggih. serawung Nggih. terus eksistensi itu selalu Nggih, ada. nggih. Tidak harus muncul di media. Oh, saya sendiri ketemu dengan teman-teman. Ketika ada temennya, ini syarat pelawak. Pelawak itu syaratnya harus nonton lawak. Nggih. Harus ketemu dengan pelawak. Saya punya istilah begini, berjuanglah dengan orang-orang yang memang sama-sama ingin berjuang. Nggih. Jangan berjuang dengan orang-orang yang ingin diperjuangkan. Hmm. Kan ada juga ya, aku menang wae ya, dia tidak akan Mek ngenteni dijawel. Nah, Ngenteni jadi dijawel. kok Padahal ngenteni tidak- dijawel, Nggih. tidak tahu situasi kan sangat cepat sekali ya eranya sekarang. Orang Masih nandur ngeluarkan pengen panen ya. orang tandur pengen panen, ngetoknya bunter-bunter padahal bunter-bunter udah yang lalu. Sekarang wah, kelucuan tuh banyak di depan mata ketika lihat grup WhatsApp pagi-pagi teman-teman udah lucu, bikin status lucu. Lah kan lucu tuh banyak. Bisa untuk bahan ya malah untuk bahan. Bisa untuk bahan, Iya. bisa untuk kalau di dunia stand up namanya storytelling, Iya, menceritakan iya. kelucuan. Iya. Kalau stand up kan dari diri kita. sendiri, iya. Kalau joke telling itu menceritakan kelucuan, bisa ngambil dari Google, dari buku-buku humor, Iya, iya. banyak sekali. Dari humor Surabayaan banyak sekali. Tapi ada loh, Apa? nek pas dolan ngobrol niku lucune ra karu-karuan. Ning bareng munggah panggung. Ada, Mas. Masya Allah. Itu Ra. demam panggung. Oh. Saya pernah Mas 17-an di sebuah kampung, itu panitianya gue pakai daster tuh loh. Iya. Loh Pak, kalau pengen gabung kan jenengan Mas. Jadi jenengan dagel, saya nanti naik, dia pakai daster. Di kampungnya paling lucu. Kalau ada lomba voli dia supporter paling lucu. Lah saya bertiga latihan toh. Nggih. Biar naik klebon ini mesti salah ora lucu karena Nggih, 4 toh. empat, nggih. Udah kita pentas bla 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 rampung setengah jam. Kita panggilkan Pak Rat itu, Bapak itu, set manggul. Tak tinggal lunga dek ngomong ra iso. Ya stand up comedy ning Mati Ora iso Gaya. ngomong karena Mati biasanya Gaya. di lapangan Iya, voli dia nggih. cerawaan itu di lapangan voli wis nganggo daster loh, Mbak. Nggih. Nganggo brengos ngene nganggo daster lucu banget toh. Dan ini mungkin sedikit apa namanya ketika di panggung dengan kamera itu akan sangat berbeda Nji. Betul. Nah, Hmm. terus pundi Pak, ketika pentas pertunjukan Ya. itu ketoprak di Ya. panggung yang ditonton secara umum tanpa ada bidikan kamera dengan untuk Rebon kemarin awal-awal juga daring Nji, menika Ya, tapping ya, ya. sistem tapping. Nah, itu apakah ada bedanya untuk energinya, untuk hasilnya, untuk apa pemainnya itu kan rosonya otomatis akan Ya. tarik geretnya itu terus pundi? Pasti berbeda. Pentas ditonton dengan nggak ditonton, kemudian di dalam pergaulan dagelira umum ning bareng munggah panggung kok Kelakep. kelakep gitu. Nah itu soal mental. Nji. Nah orang-orang yang latihannya kurang, latihan itu bukan kemudian terkait dengan proyek tertentu, tidak harus dalam rangka pentas. Latihan itu ya bagaimana mempertebal mental yang nanti dalam kondisi apapun dia bisa apa Berkelit ya. ya maksudnya Menyelamatkan itu ya. tidak gugur sebelum berperang gitu loh maksudnya ya dia dalam situasi berhadapan dengan siapapun kadang-kadang begini saya juga dulu ngalami ketika pentas bareng harus senior entah itu di pertunjukan film atau apa senior yang punya pengalaman jam terbang yang tinggi dan dia sudah sangat dikenal sebagai pemain yang bagus, itu bisa meruntuhkan iman, Itu mental. senioritas Ya, itu. senioritas itu betul. Nah, maka itu hanya bisa dijawab dengan latihan. Kalau latihan seseorang yang sudah merasa memiliki bekal yang cukup, Ya. maka berhadapan dengan siapapun, Siapapun, ya. dia nggak ada urusannya. Aku gigrek nggak ngoten, gigrek. Nah, apalagi seorang pemain yang ora tahu latihan, ora ngerti ku arep ngopo, ngadepi Senior. senior, Ya, wah Jim. wis pun kula mboten mawon. Kalau Ya, tak terima topo bisu Itu di mawon. dunia lawak juga lebih susah Iya. lagi ya. Nji. Tiba-tiba dapat tawaran main dengan Pak Tarsan, Nji. seorang senior pelawak. Itu bagaimana caranya? Saya punya punya cara akhirnya. Punya trik nih tersategi. Dan tidak sadar main dengan Pak Tarsan lawak itu hari Minggu pagi. Nji. Saya hari Jumat sudah sowan ke Pak Tarsan, Nji. sudah tidur di sana, berinteraksi.
Tidak harus bahan yang nggih. bisa disiapkan loh, tapi harus bersama-sama dengan orang senior itu sehingga menjadi kedekatan apa ya, emosional. Nggih. Jadi seorang kakak, seorang bapak. Tapi ketika pelawak ketemu dengan pelawak senior pada hari H, Nggih. setengah jam sebelum pentas pasti runtuh imannya Ya. tadi itu. Nggih, langsung anu nggih bleret Wah, nih kan. Boleret, Iya. saya pernah juga itu lucu, tapi ya ini pengalaman yang seharusnya tidak ditiru. Mendapat job ulang tahun, dulu ada pura wisata mana, Ya. Nggih, THR itu bener. dangdut, koplo, apanya dangdut yang nonton, maaf ini, mabuk semua. Nggih. Saya harus ngelawak di situ. Bagaimana caranya? Nah, nggih. Pasti orang mabuk, nggak pengen lihat pelawak, pengennya lihat penyanyi Penyanyi. yang seksi-seksi kan. Saya punya cara. Seminggu sebelumnya saya bergabung dengan pemabuk itu. Nggih. Saya hubungi, saya kenalin semua, saya ajak mabuk bareng. Oh. Jadi mereka ketika saya pentas, maaf ini jangan ditiru. Ketika saya pentas, weh koncoku mabuk. Jadi, weh koncoku. Kedekatan itu ya, kedekatan ternyata. Iya, karena merasa bahwa saya adalah teman mereka, Nggih, orang-orang bagian yang dari mereka. bagian dari mereka akan ditertawakan. Dan itu saya promosi, besok minggu, malam minggu aku pentas loh. Apa itu? Ulang tahun. Oh iya tuh. Oh iya, ngombe. Oh, Iya, nggih. dari seminggu itu 3 atau 4 kali saya bertemu dengan mereka dan akrab. Nggih. No problem ketika saya udah akrab dengan penonton yang apa? Menyelamatkan diri. Karena saya ada teman dia. Nggih. Itu caranya, nggih. Salah satu jangan ditiru ini. Saya Darurat. pertimbangkan nih. Saya pertimbang. Menika darurat. Darurat. Iya, Dan iya. ini tadi berkaitan dengan ngendikannya Pak Bambang dan juga Mas Wisben bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Segala sesuatu itu butuh latihan. Ya. Nah, ini ada pilihan ini. Lebih menyukai pemain biasa tetapi bisa proses, atau pemain senior atau mumpuni tetapi tidak bisa proses. Menika. Saya. Iya, dua-duanya. Ini salah Oh. satu dulu. Monggo. Ketoprak dulu ya. Nggih. Ya. Lawak belakang Kalau saya. kalau ketoprak mending pemain biasa, Nggih. tapi bisa proses. Karena apa? Karena ini sebuah pertunjukan orkestrasi yang harus memelihara orkestrasi, artinya dia tidak bermain sendirian. Iya. Ada pemain lain yang harus dijaga. Kalau kemudian latihan tidak pernah bisa datang, nah ini lawan mainnya kan kasihan. Iya. Nah, soal bagaimana meningkatkan kualitas seseorang pemain itu, ya itu bisa dilakukan dalam proses itu. Ya, kalaupun misalnya ada pemain yang memang bagus dan dibutuhkan, tapi jangan diposisikan dalam yang Membawa apa tiktokannya, Banyak tiktokannya itu melibatkan sangat banyak orang, tinggi. nggih. Iya, iya. Nggih. Misalnya, oke butuh resi sopo gitu, Nggih. kemudian dia ngomongannya Ming setitik ngeten nggih. Nggih. maksudnya dia ngomong tunggal gitu Nggih, kan. nggih. Tidak terlalu Tidak ada banyak TikTok. Iya, partner iya, ya. Tidak melibatkan Tidak melibatkan yang pemain lain. yang tidak bikin ribet lah. Ya itu digantiin dulu pada saat proses latihannya nggak masalah. Tetapi kalau kemudian apalagi dagelan misalnya, Nggih. dagelannya Sangat. kan ya digenteni sik ya. Sudah bisa. Ya nggak mungkin. Sudah bisa Iya. ya. Nggak mungkin. Nah, saya kira sekarang ini proses itu sesuatu hal yang penting dan wajib ya. Nggih. Kalau semua senior, ya karena sudah latihan itu sudah masa lalu, Sudah bertahun-tahun sudah kok, tahu nggih. lagiannya sudah paham, bahkan orang nggo naskah, engko lakone apa to itu aja tanya sebelum naik panggung Nggih. atau 1-2 jam sebelum pertunjukan, Bisa. sangat mungkin itu terjadi di topongan. Nggih. Karena sudah tahu lagiannya masing-masing pemain. Aku dadi apa mengko, bukan sesuk atau somben atau minggu ngarep, tapi iki aku dadi apa. Iya. Dan mungkin Sebenarnya itu lakon-lakon latihan loh Mas, yang ketika biasa. tobong harian tuh mereka latihan. Sebenarnya latihannya sudah sebelumnya. Sudah lama. Sudah lama, kan, tiap sudah malam sekian pentas, lama ya. hal yang ya sering untuk hal yang sering dilakukan, Jay, sudah dilakukan sering, sehingga udah hafal bahkan lakon apapun itu iki kok sanggite diwai sithik ya enggak masalah. Nggih. Arep diapake iki ra sida mati ning sing enake. Enggak masalah karena mereka sudah sangat paham ya. Tapi ya, cerita-cerita yang untuk pemula jangan berharap. Nggih. Karena butuh proses yang masih sangat panjang. Dalam dunia lawak itu namanya mbojo. Ketika udah mbojo, saya Junet Gareng itu nggak usah latihan. Oh, Karena nggih. tiap hari ketemu. partnernya memang ya. Iya, sudah, dan ya. tiap hari kita gojekan. Nggih. Bahkan kita satu-satunya grup WA yang hanya orang 3. Sekarang sudah tinggal 2. Nggih. Grup WA yang tinggal saya dan Junet dulu punya grup WA Triogam tuh. Saya Junet Gareng bertiga itu saja dan saling nyanyian, saling Nggih. nyanyian dan sebagainya adalah proses latihan yang Bahan, nggih, menika bahan. saged buat- Ketika saya punya bahan ambil dari YouTube tak kirim ke grup itu, Nggih. mereka saling melihat. Saya setuju dengan Mas Bambang. Jadi saya
justru memilih, tadi ada 2 pilihan ya. Nggih. Saya milih orang yang tidak lucu tapi mau proses. Karena Oke. lucu bisa dicari. Daripada seorang maaf pelawak dengan tanda petik males latihan, Nggih. ngerti ning kok ketemu ning kono wae, itu pasti bunuh diri. Mateni Iya. kancane bareng. Mateni kancane karena yang dilatihkan dipakai dia. Nggih, Dia nggih. muncul di awal lah, kasihan temennya. Itu ada kemarin saya alami. GR cuma bla 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 bla. Woi, GR itu ya latihan kayak kamu besok pentas. Jadi sekarang aku bisa menilai kamu mengeluarkan hal-hal yang tabu tidak, yang dilarang tidak. Karena sekarang banyak rambu Mas Bambang. Ya. Sara dan saru pasti tidak Nggih, boleh kan. Suku, agama, ras atau golongan, etnik juga. Lalu ada lagi simbol negara tidak Nggih. boleh dilucukan atau buat bahan candaan. Ada lagi Mas sekarang, anak maaf autis. Nggih. Anak autis orang cacat tidak Berkebutuhan boleh. khusus menika, nggih. Anak berkebutuhan khusus, nggih. ODGJ tidak bisa ditirukan oleh pelawak. Oh. Tidak boleh nggih. dihina-hinakan. Mereka juga manusia. Kalau dulu kan masih ada tuh, Ya. ya, maaf ini, gitu kan. Nggih. Karena nggak boleh. Berarti Jadi kan ada lebih- batasan itu ya? Ada batasan. Dan itu mungkin menambah Menambah wawasannya, beban nggih. dan juga harus menambah lebih. Ya. rambu-rambu, bahan, nggih, banyak nggih, rambu-rambu mencari sekarang bahan. iya. Tapi ada sebuah, mungkin ini di desa-desa nggih. Masih desa-desa masih pada dicari. Nek dagelan ki kudune saru. Nek ra saru ki ra lucu. Nah, itu bagaimana dengan statement seperti itu? Saya dulu ya. Nggih. Terus Mas Bambang belakangan ya. Saya nggak bisa saru ya. Ya, itu penonton kan heterogen kalau di desa Nggih. ini, heterogen. Banyak yang anak-anak muda yang pengalaman nih Mbak Arin Nggih, pernah nggih. mengalami juga. Penonton yang amping-amping wit gedang. Dia tidak di depan, pasti nggak di depan. Nggih. Orang-orang yang saru itu pasti nontonnya Nggih, dia wit ndelik, gedang nggih. atau kerukupan sarung kita mata nih. Itu seneng. Nggih. Nah, sementara kalau ngelawak di indoor, di ballroom ya pasti tidak seperti itu. Nggih. Jadi apa ya, empan papan istilahnya. Ya, ya. Empan papan. Ya. Ketika kita di concert hall ya tempat yang indah dan agung seperti itu ya dengan materi yang bagus, yang baru. Kebanggaan kita kalau Ya. kita pakai bahan yang baru. Kalau saya loh, Itu tergantung konsumennya aja menika. iya terbang. Apalagi tadi Penontonnya. Nggih. ngelawak nggak ada yang nonton. Iya. Itu Nah, pengaruh. Itu untuk daring itu Nah, pengaruh sekali nggih. pengaruh untuk tapping lawak itu ya. karena pelawak itu butuh umpan balik. Nggih. Umpan balik rasa balik penonton ketawa itu akan menumbuhkan energi. Nggih. Ketika bla 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 kok anyep ya itu ya mateni mental juga. Kalau nggak nanti jo ger Ger. gitu sendiri. tek der sep. Dan memang lika-liku pertunjukan itu sangat nganu sekali nggih. Napa? Kompleks sekali gitu loh. Kalau penonton dagelan ki yo dibutuhke ki ana sing guyu. Nek misalnya ketoprak, nek sedih ki yo penonton nganti nangis. Nah, Ya. Itu ya. itu sangat pengaruh sekali nggih. Iya. Untuk di sebuah pertunjukan berarti ya. Iya. Sebenarnya teori-teori dramaturgi ya, itu sudah mencatat itu Iya. semua. Ada teknik-teknik bercerita, teknik-teknik pemanggungan, suspense, ya, kemudian teknik masuk dan segala macam. Nah, teori-teori itu kan catatan pengalaman dari orang-orang yang lebih dahulu, Iya. yang kemudian silakan mau dipakai atau tidak. Nah, generasi-generasi sekarang ini juga menemukan teori-teorinya sendiri. Maka kemudian muncul seni-seni kontemporer yang untuk orang-orang seusia saya misalnya kadang-kadang susah memahaminya. Iki opo ya, karpe opo gitu kan. Tapi itu mereka sangat paham dan enjoy melakukannya. Nah, ketoprak saya kira masih ngugemi nilai-nilai yang dulu, dan ketika digeret ke hal-hal yang sifatnya di luar etika unggah-ungguh dan segala macam itu saya kira masih bisa menjaga diri. Maksudnya tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan penontonnya. Meskipun selalu ada ruang-ruang yang sangat fleksibel yang bisa dipakai. Iki ada pentasnya yang gitu. Ya. Bagaimana bisa connect dengan audiensnya. Maka bagian-bagian tertentu, misalnya ada bagian gejolnya, bagian lawakannya, itu bisa disisipi. Kebetulan saya kemarin pentas di Jepang, membawa ketoprak Langendrian. Istilah ketoprak Langendrian ini istilah Bisa pengembangan. Dijelaskan ketoprak Langendrian Nggih.
Karena saya berpikir ini audiensnya orang-orang Jepang yang tidak paham bahasa Jawa. Ya, yang bisa mereka nikmati hanya gerak, ekspresi, ya, kemudian suara, irama, irama. Kemudian maka bikinlah ketoprak dengan teknik tari dan tembang. Minim kata-kata ya. Minim kata-kata, paling 5% ada kata-kata. Nah, tapi kata-kata itu kami manfaatkan juga. Kami sisipi bahasa Jepang. Jadi menyapa ketika ada rombongan ini kemudian mendatangi sebuah padepokan, disapa dengan bahasa Jepang. Itu wis ger. Karena itu mereka memahami. Kalau dagelan itu ben ditangkap meneh itu. Iya. Sudah, Mas. Ya kan? Ada teknik di lawak. Teknik di lawak juga ada nanti supaya ditangkap lagi. Ada itu. Padahal hanya satu kata. Ya. Saya sipin satu kata. Itu mereka kaget. Sangat berkesan. Kok pakai bahasa Jepang? Nah, itu salah satu cara ya. Dan kemudian ketika mereka tidak paham bahasa Jawa, tidak paham isi tembang, tapi mereka bisa menikmati tembang. Dan mereka bisa menikmati tari dan mereka paham ceritanya karena kami sudah membagikan sinopsis dan segala macam. Itu sudah cukup. Tapi ketika pertunjukan yang kemarin kami pentaskan di Jepang itu dibawa ke sini harus saya rombak lagi. Karena nggak cocok. Konsumennya berbeda. Iya, karena konsumen berbeda. Jadi empan papan itu tadi memang. Ya, ngomong-ngomong Jepang, saya kalau Mas Bambang ke Jepang, saya ditanggap orang Jepang. Waduh. Nah, itu saya menemukan sulap bocor itu di situ, Mas. Dengan Eko Bebek di sebuah hotel di Jakarta. Pagi saya datang belum tahu kalau itu nanti penontonnya orang Jepang. Jadi ketika briefing siang, nanti penontonnya gimana? Penontonnya orang Jepang. Waduh, aku mati, aku ngomong apa gitu kan. Siang itu saya ke Glodok beli alat sulap. Dengan Mas Bebek beli alat-alat sulap pasti karena yang universal itu hanya sulap, tari dan musik. Iya, yang bisa diterima gitu. Iya, karena tidak perlu tahu artinya bahwa visual dan ini musiknya bagus. Akhirnya malam itu saya bermain sulap dengan Eko Bebek di tengah orang-orang Jepang tamunya sebagian besar. Karena itu sebuah pabrik kendaraan yang orang Jepang datang ke sini. Akhirnya bermain sulap. Tapi karena belajarnya baru tadi siang, sulapnya kan jatuh rokoknya itu. Bocor. Bocor. Mereka ketawa loh. Ya ini yang saya harapkan efeknya ketawa. Akhirnya di setelah itu materi sulap itu saya bocorkan. Dan timbullah sulap bocor sampai sekarang. Iya itu. Dan ini ada sedikit pertanyaan, ini bukan pertanyaan, ini permintaan Mas Yustin. Mungkin bisa dijelaskan teknik-teknik, trik-trik bisa menjadi seorang pelawak sampai sedemikian tahunnya terus nganti sekombien tekan saiki kok tetap stay di seorang pelawak itu tekniknya bagaimana? Sekarang pun nanti. Tapi nanti dulu. Nanti. Karena udah geliper lewat. Soalnya ini ada yang mau lewat. Iya, paham. Iya, terima kasih yang masih stay di podcast Taman Budaya Yogyakarta dan tentunya masih dengan dua orang narasumber kita, Pak Bambang Paningron dan juga Mas Yustin. Iya. Nah ini tadi loh Mas, dilanjutkan nih pemirsa ini Mas rasa sabar ini kayaknya. Tapi jangan ditiru nanti jadi pelawak saya saingan. Ya itu saya menemukan sendiri sebenarnya. Sekolah pelawak kan nggak ada sekolahnya, nggak ada kursusnya. Sekolah dagelan betul nonton lagi Mas? Sekolah dagelan betul kan, sekolah dagel. Jadi bisa dipelajari, Mbak Arin. Jadi pelawak itu, kalau saya prinsipnya ada 4. Keinginan, potensi, relasi, faktor X. Keinginan selalu tumbuhkan keinginan dalam hati Anda, dalam pikiran Anda untuk menjadi apa? Pelawak ya jangan pernah berubah. Saya tidak pernah berubah menjadi pawang ular, tidak pernah berubah menjadi seorang montir. Jadi keinginan selalu tumbuhkan, keinginan jadi seorang pelawak. Konsisten. Itu seperti yang dilakukan orang-orang luar negeri. Yang dia ahli ular. Ya selama hidupnya dia berkecimpung dengan ular sampai maaf ini meninggalnya digigit ular. Ahli buaya itu kan pernah kan yang di Discovery apa itu? Di YouTube itu. Dia sampai meninggal digigit buaya. Demikian juga pelawak harus konsisten menggeluti dunia itu. Lalu keinginan potensi. Dalam satu hari paling tidak nonton lawak 1 jam lah di YouTube. Dulu kan saya sering nonton Tobongan hampir tiap malam, Mas Bambang tahu Sabta Mandala dulu. Dalam satu hari saya pasti nonton lawak, siapapun, Ludruk Kartolo, sampai saya hafal lucunya Kartolo dan Sapari itu saya hafal.
Pak Basio itu sampai apal, maling kontrang-kantring sampai popok wewe Pak Darsono bilang, iki sapa kudune dine wulu apa rung tukul wulune. Jadi sapi kan. Itu ya dine sandangan wis tak naik raket tang elek-elekan gitu Pak. Kayak gitu. Satu hari pasti harus nonton, dipastikan nonton lawak atau teori-teori lawak. Keinginan potensi relasi. Relasi itu jangan pernah kamu berdekatan atau sering berkumpul dengan orang bengkel atau mekanik atau kamu ahli apa, nanti akan kamu jadi ahli itu bukan pelawak. Kalau pelawak ya berkumpullah dengan pelawak. Sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya. Saya satu hari pasti WA atau menyapa pelawak-pelawak. Entah teman kita di Jogja atau Jakarta, pasti menyapa. Dan sekarang punya job baru saya Mas, menemani pelawak Jakarta job di Jogja. Jadi ada pelawak Jakarta yang ke Jogja atau di Jawa Tengah, pasti saya menemani. Tidak harus saya pentas, menemani saja mereka di sini, kayak ngekru, kayak ngekru terus bisi. Kalau Cak Lontong ya, terus MC-nya si Tako misalnya, Mas Cak Lontong, ojo nganggu, saya dah keluarga. Yang keluarga, ngapa? Wingi jinggo Tako loh. Oh, saya ada kedekatan batin, kuwi aja jinggo. Lah ngapa? Tako wis sering nganggo kuwi ngono. Lah itu sangat dibutuhkan sekarang oleh pelawak Jakarta kalau ke Jogja. Terus ojo muni iki misalnya, karena iki lagi sensitif lah ono. Pesilat lah kemarin ya. Ojo menyingkat itu paguyuban silat itu karena wingi ono rame-rame. Jadi keinginan potensi relasi saya selalu ketemu dengan orang-orang pelawak di semuanya. Faktor X lah ini faktor X ini yang kita tadi lebih di Serawung, kalau saya promosi dan Serawung. Kalau teorinya banyak, teori itu ada act out, ada rule of three, ada personality, ada personate, ada juga hiperbola. Hiperbola sangat gampang. Kowe ngerti ra? Laut merah, kasih ngenai warna bapakku loh. Sombong, laut mati kasih nusuk bapakku misalnya. Jadi hiperbola di selalu. Aku kenal Mbak Hari ini ket SMA loh. Aku kenal ket SMP. Mas Bambang, aku ket SD. Si Jonet, aku kenal ket isen yang jerone wetenge misalnya gitu. Jadi disangatkan tuh hiperbola. Kalau rule of three yang itu banyak dipakai oleh pelawak. 1, 2, 3 ger. Misalnya aku seneng ro cah wedok. Ibuku seneng, bapakku seneng karo cah wedok kuwi, heeh. Sik ra seneng bojone. Gitu lah. Bolane ger 1, 2, 3. Jadi set up punchline. Itu ada teorinya. Jadi ada nganunya ya, strateginya ya, taktiknya itu ya seperti tadi kalau orang pemain bola atau bertinju. Sekarang kalau dagelan asal masuk ke panggung ya bertinju dengan asal mukul begini, padahal ada uppercut, ada jab, ada hook. Gitu. Itu Mbak. Duh Mas Jan ini komplit banget loh ini ya, ini komplit banget ini podcast hari ini Jan, komplit tenan ini, ilmunya sangat luar biasa. Nah ini kita kembali ke Rebon lagi. Rebon ini sudah dari tahun 2019, dari 2019. Nah sekarang ini sudah 2023, 4 tahun nih. Itu kendalanya menapa Bapak? Dari tahun ke tahun, terutama untuk ini akhir-akhir ini, kendalanya apa yang dihadapi? Ya. Pentas Rebon ini kan sudah berjalan sekian lama dan menjadi sebuah rutinitas. Ya, sebenarnya memang agak mengkhawatirkan sesuatu yang kemudian menjadi rutin. Kalau kemudian nanti para pemainnya yang terlibat itu kemudian nyepelek kemudian karena tantangannya kemudian nggak ada. Ya, wis koyo adate lah biasanya begitu kan. Sesuatu yang rutin itu kan kemudian merasa tidak harus lagi berlatih karena pelatihannya sudah dilakukan sebelumnya, dan kemudian muncul tidak dengan merasa ada tantangan-tantangan baru. Nah, memang apalagi durasinya memang pendek ya. Nah, saya kira ada hal-hal yang perlu di-refresh lagi, dipikirkan ulang lagi, baik ketoprak, dagelan ataupun nanti teater, terkait dengan durasi misalnya. Ya, karena ketoprak atau dagelan itu dengan durasi yang pendek itu agak susah memang dilaksanakan. Ya kalau hanya sekedar pentas saja bisa pasti. Karena ketoprak itu biasanya kan 1,5-2 jam begitu. Ketoprak sih bisa seharian. Dagelan bisa seharian. Ini yo klenger. Nah, saya kira
tantangan-tantangan ini tetap harus diberikan pada generasi muda supaya apa? Supaya mereka lebih lengkap ilmunya. Ya. Yang tua-tua sudahlah lewat. Ya. Tapi yang anak-anak muda ini perlu selalu diberi tantangan baru sehingga baik dari sisi bentuk misalnya, kemudian sekarang ini kan sudah banyak yang bisa bikin naskah, nyutradarai, kemudian dan sudah sangat fasih menjalankan sebuah produksi pertunjukan. Saya kira tantangannya adalah memperkenalkan bentuk-bentuk baru dari ketoprak atau hal-hal yang belum pernah ada atau yang sudah pernah ada tapi belum pernah mereka rasakan. Ya. Beberapa kali saya mengajak teman-teman juga untuk merasakan ketoprak ongkek misalnya. Kemudian yang pendapan tentu saja beda dengan proscenium. Kemudian kemarin mencoba dengan ketoprak Langendrian dan sekarang juga ternyata sudah mulai susah mencari para pemain yang bisa nembang. Padahal dulu syarat utama, bukan syarat utama, tapi memang dilatihkan sejak awal. Harus, itu menjadi kompetensi wajib. Sekarang enggak. Saya kemudian berpikir, wah ini harus ada ini khusus pelatihan tembang, mocopat, misalnya seperti itu. Nah ini kalau dagelan itu begini, jadi dagelan itu tidak bisa kok sebagai standar saya lucu dan akan lucu selamanya, tidak. Hari ini di sini saya lucu, mungkin besok sore saya pentas di Galur Kulon Progo saya tidak lucu. Lusa saya pentas di Semarang, lucu sekali, sangat bisa. Jadi pelawak itu ya harus mencoba sesuatu yang baru. Seperti misalnya begini, aku ngelawak di acara ulang tahun lucu. Pernahkah kamu ngelawak di dangdutan? Pernahkah kamu ngelawak di radio? Pernahkah kamu ngelawak di wayangan? Dengan tentunya penonton audiens yang berbeda. Pernahkah kamu ngelawak di ketoprak? Beda lagi, terapannya ya maksudnya. Akan beda lagi. Pernahkah kamu ngelawak di acara sepeda gembira? Pernahkah kamu ngelawak di acara reuni? Pasti sangat berbeda dan sangat situasional dan timing sangat diperlukan. Jadi kalau pelawak yang merasa sudah safety, saya lucu di mana, kapan, acara apa, nah itu yang sering, Mas. Terus semangat kompetitif nggak ada sekarang. Dulu mesti ada lomba, Mas. Jadi semangat untuk fighting untuk lomba itu ada. Sekarang belas sama sekali. Setelah saya tidak ada lomba lagi. Dulu kan sama dibesarkan di lomba. Bisa dibilang dulu Mas Paniram pernah, Mas Ben itu pelawak lomba karena saya tiap ada lomba pasti melu sampai jelek. Menambah kreativitas dan tantangannya tambah. Kegelisahan kalau Mas Butet bilang kegelisahan kreatifnya ada. Sekarang kan nggak ada kegelisahan. Entah aku dibutuhkan, ditanggap, dijak itu. Saya kira itu. Ini ada sedikit kegalauan, kegelisahan mungkin ya untuk pelaku yang 2.500 pemain pelaku menikah untuk dagelan 150-an jadi DI. Ada sedikit statement untuk masyarakat itu biasanya bilang seperti ini. Piye toh? Ya mengku akui wae kok sing dijak, aku ra dijak kok ya mengku akui toh. Nah, untuk kata-kata kuakui wae itu bagaimana untuk penyikapannya, terutama di Rebon yang mungkin notabene hampir ini rutinitas dalam 1 tahun ada 5 kali meskipun itu masing-masing wilayah. Itu bagaimana? Ya kalau saya itu hal yang alami sangat alamiah. Maksudnya begini, sebuah kegiatan itu kan bermula dari serawung. Dari pertemuan berbagai kompetensi dan kemudian muncul ide tentang sesuatu. Ya, waktu itu almarhum Pak Bondan dengan almarhum Pak Purwatbadi, saya dan juga beberapa teman yang lain ngobrol, kemudian piye caranya meningkatkan kuantitas dan kualitas anak-anak muda untuk mau terlibat di ketoprak. Nah, kemudian dirancanglah sebuah istilahnya platform pelatihan, ada workshop, ada ceramah, seminar dan segala macam. Dan khusus ada pelatihan tentang ketoprak yang diikuti oleh anak-anak muda. Rutin ada mengundang senior ya, almarhum
Pak Sarjono Pak, menika nggih. ya Pak Sarjono pernah, kemudian Pak Widayat, Iya, iya. Pak Wahono juga ikut terlibat mengisi. Nah, tapi ketika bertumbuh ini pemain-pemain ini yang minatnya ternyata sangat besar, saya sempat nyinggung waktu itu, hati-hati loh, ini pemainnya sakit banget, ini resikonya besar loh. Kita mampu tidak untuk mewadahi mereka semua? Mereka semua. Ya, Iya, iya. memfasilitasi mereka semua. Ya. Kemudian sekali lagi ini hal yang sangat alami, pasti nanti akan tersaring dengan sendirinya. Yang akan kalau istilah kok mengkuakui wae, yang mau bergaul beneran dan mau terlibat beneran, maka pasti akan muncul dan mendatangi. 2.500 itu tentu saja tidak kemudian mereka semua benar-benar pemain yang ini ya, secara administratif tercatat dan pernah terlibat. Tapi memang belum ada tuntutan kemudian mereka semua ingin pentas. Ya. Mungkin ada yang cuma ela-elu ketika dan tidak benar-benar hadir nonton, belajar, ketika ada peristiwa ketoprak kemudian ikut terlibat serawung, karena itu kuncinya. Nah, kalau kemudian muncul kok sing melu kok kuakui wae, ya itu mereka teman-teman yang memang mau serawung dan mendatangi ingin belajar. Nah, nanti seleksi alam yang akan menentukan siapa yang sebenarnya ingin benar-benar belajar. Ya, saya kira itu. Nah, ini kok dagelan Sama. sangat sulit sekali toh menika. Betul. Bahkan lebih sulit daripada ketoprak tadi. Kalau tidak bisa nembang, mungkin dia bisa fighting ya. Tidak bisa fighting, dia bisa dekor. Tidak bisa dekor, dia bisa dagel atau ngerias. Di dunia lawak spesifik lagi. Kowe kudu iso lucu. Kok mengkuakui wae. Lah sing serawung sing lucu kuwi. Pernah kita bikin pagelaran ada seorang yang Mas aku melu Mas, ora dibayar ya ora apa-apa. Lah kowe melu kuwi nambah lucu apa ora apa nambah beban. Ketika kowe melu malah bebane koncone tertekan mergo kowe ora lucu, lah mesake to. Gitu, akhirnya minta dadekke pengawal misalnya nggawa smart ngono mlaku tok. Itu ora lucu, Mbak. Ning dia memproklamirkan sebagai seorang pelawak karena apa? Pernah lucu. Tadi itu loh. Pernah lucu tidak selamanya dia akan lucu. Yang lucu itu ketika dia mau belajar dan belajar tadi keinginan potensi relasi faktor X itu tadi mendekati serawung itu pasti. Mas, saya banyak belajar dari Tukul. Menempellah pada dahan yang basah. Ketika kamu pelawak kan belum terkenal. Nempellah pada dahan yang basah, nempellah pada orang-orang yang jobnya tinggi, pasti mereka suatu saat akan ngejak. Saya nempel di Jogja pada Pak Marwoto, nempel pada Mas Didik, nempel pada Bu Yati, nempel pada Pak Butet. Nah itu yang tidak dilakukan oleh teman-teman pelawak muda sekarang. Yos aku dewe, aku lucu, biyen. Rumongso itu tadi. Rumongso, iya lucu, pernah lucu memang, tak akui pernah lucu ning biyen. Atau tidak mau belajar lucu lagi. Wis rapati yo. Ya kayak pesilat juga nggak pernah dilatih mesti kaku-kaku lah badannya, harus dia latihan terus. Berarti memang kuncinya adalah proses. Kuncinya adalah belajar. Jangan berhenti belajar, jangan capek belajar. Sekelas Cak Lontong itu ada kegelisahan ketika dia mau pentas. Sekelas Cak Lontong loh, itu ketika mau pentas, aduh, bahannya apa ya? Apa ben? Aku yuran dede kok ya. Golek itu setengah jam sebelumnya masih cari di Google itu ngarang-ngarang jeneng. Sekelas yang dana ada kegelisahan kreatif. Itu yang Mas Butet bilang. Kalau pelawak seniman lah tidak ada kegelisahan kreatif tadi akan monoton karena aman sudah aman, merasa aman. Itu. Nah, ini kok tidak terasa ya, ini sudah detik-detik ini. Mungkin ada jilid 2 besok part 2 gitu ya. Podcast ini ada 2 jam. Ada semalam kayak wayangan semalam suntuk. Nah, ini untuk gong ada sedikit masukan atau saran untuk program Rebon ini. Ya. Mungkin dari Ketoprak dan Mas juga dari nanti saya belakang. Saya kira supaya ini tidak hanya sekedar menjadi ruang rutinitas. Jadi memang perlu diberi tantangan lebih tinggi, ada tantangan baru lah, sehingga misalnya
Misalnya sebuah produksi tidak perlu dibatasi dari sisi waktu misalnya, ruangnya bisa lebih fleksibel, sehingga sebuah karya itu benar-benar bisa murni sebagai sebuah karya seni yang diinginkan oleh masing-masing. Jadi nggak ada ganjalan dan segala macam. Meskipun secara teknis memang susah, karena misalnya yang panjang misalnya ini kan mengampu 3 disiplin ya. Ada dagelan, teater, kemudian ketoprak. Nah, kalau dipintaskan dalam satu malam, jadi pendek-pendek. Kemudian kalau dipintaskan 2 hari, yang satu nanti kijenan. Nah, 3 hari ya? Mungkin 1 hari, saya bayangkan 1 hari pada satu saat tertentu khusus dipentaskan untuk ketoprak, khusus dipentaskan untuk dagelan, khusus dipentaskan untuk teater. Mungkin sebagai gongnya bisa begitu. Kalau memang susah untuk membagi ruang waktunya. Atau mungkin mulainya bisa lebih awal. Jam 7 sudah mulai. Itu bisa mengurangi beban supaya tidak terlalu malam selesainya. Karena memang kemudian yang dapat giliran paling akhir gelisah pasti. Penonton capek juga. Karena selebihnya adalah soal penonton yang mungkin semakin berkurang. Nah, itu saya kira yang perlu dipikirkan ulang. Ya, kalau dagelan saya kira tidak ada semangat kompetisinya sekarang. Beda dengan dulu, harus diadakan lagi atau diselenggarakan lagi semacam lomba dagelan. Jadi masing-masing personil untuk mengukur kemampuan dirinya, skillnya, meningkatkan value-nya itu harus melalui lomba, karena nggak ada ijazahnya, nggak ada TOEFL harus TOEFL berapa, nggak ada untuk seorang pelawak. Pelawak itu ternyata lucu, ketika kamu lucu berarti kamu bagus. Soalnya festival ketoprak ada, festival dagelan nggak ada. Ya nanti kita usulkan ya. Baiknya diusulkan. Berarti ini kayaknya bagus kalau diusulkan. Lebih baik begitu. Ya? Tahun depan diusulkan ada festival dagelan. Penting itu. Tahun depan masih lama. Bulan depan. Bulan depan. Diusulkannya. Pelakone. Ngusulkan tuh jangan. Usulnya bulan depan, realisasinya tahun depan. 2030 masih lama. Masih lama. Tapi nggak tahu masih ada. Masih lama. Diuri-uri kok ya ini tetap. Diformalin judulnya teman-teman. Waduh, tidak terasa aja menika karena waktu yang sudah sangat terbatas, sudah tidak terasa 1 jam kita bersama. Matur nuwun sangat Terima kasih Mbak Ri juga. Sudah berbagi ilmu untuk teman-teman generasi muda yang tentunya cinta akan seni budaya kita. Semoga dengan tidak usah tepuk tangan karena penontonnya nggak ada. Ayo bodoh tepuk tangan loh. Cuma 4 orang. Iya, mereka tepuk tangan dari rumah. Tepuk tangan tapi tidak bersuara. Iya, terima kasih sekali yang sudah stay di podcast Taman Budaya Yogyakarta, dan tentunya kita akan kembali lagi untuk podcast selanjutnya dan tentunya masih di channel Taman Budaya Yogyakarta. Untuk itu terima kasih. Salam budaya, lestari budayaku.